Insya Allah kita selesaikan dulu ini pembahasan satu bab terakhir di dalam kitab Nizamul Islam karya Al-Allamah Asy-Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullahu taala tentang al-akhlaq fil Islam. Beliau mengawali bahasan ini dengan kembali mendefinisikan sebagaimana di dalam bab Nizamul Islam, yakni urrifal Islamu bi annahu ad-dinul ladzi anzalahullahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Islam itu didefinisikan, definisi yang dipilih beliau, bahwasanya Islam adalah ad-din, agama, jalan hidup, ya, ajaran yang telah Allah turunkan kepada Nabi kita, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bitanzimi alaqatil insani bi khaliqih, dengan adanya pengaturan hubungan manusia dengan penciptanya, wa bi nafsihi, dan dengan dirinya, wa bi ghairihi mim banil insan, dan hubungan dengan selainnya sesama manusia. Kemudian wa alaqatul insani bi khaliqihi tashmulul aqaid wal ibadat. Hubungan manusia dengan penciptanya itu mencakup akidah dan ibadah. Wa alaqatul insani bi nafsihi tashmulul akhlaqa wal mat'umati wal malbusati. Sementara hubungan manusia dengan dirinya sendiri, aturan-aturan privat, ya, itu mencakup dalam hal akhlak, ya, kemudian makanan dan pakaian. Kemudian wa alaqatuhu bi ghairihi min banil insan tashmulul muamalat wal uqubat. Sementara hubungan antara manusia dengan yang lain itu diatur Islam dalam, ya, cakupan muamalat dan juga uqubat atau sistem sanksi. Nah, kita nanti fokus ke sini, hubungan manusia dengan dirinya itu salah satunya adalah terkait dengan akhlak. Sehingga akhlak itu sifatnya memang pribadi, dia harus ngatur dirinya sendiri. Dan ini penting, ya, ini saya ulang kembali di dalam kitab Min Muqawwimat dulu, ya, kitab pertama yang mestinya, ya, selesai dulu. Adalah apa? Akhlak itu adalah as-sajaya. Ini pengertian yang dipilih oleh musannif kitab Min Muqawwimat. Akhlak itu sajaya, karakter. Karakter yang sudah mendarah daging, tidak bisa lepas. Yang itu terbentuk dari apa? Dari pemahaman. Dari pemahaman seseorang, ya, muncul karakter itu. Sehingga kalau pemahamannya dia tidak pakai Islam berdasarkan manfaat, tidak bisa disebut dia sebagai berakhlak Islam. Meskipun penampakannya sama-sama jujur, satunya landasannya, oh, jujur ini menguntungkan, dengan yang satunya jujur itu karena memang Islam menyuruh sehingga merugikan pun dia akan tetap jujur. Maka yang kedua ini yang disebut akhlak Islamnya. Yang pertama walaupun jujur dia, ya, jujurnya kapitalis begitu, jujurnya orang sekuler begitu. Kalau menguntungkan jujur, kalau menguntungkan dusta dia dusta. Makanya di sini yang penting digarisbawahi, wa yajibu dhabtuha bimafahimi syar'i. Wajib mengikat, ya, mengaitkannya, menstandarisasi karakter itu dengan pemahaman-pemahaman syar'i. Kama hasanahu syar'u min hadhil akhlaq yakunu hasanan. Apa saja yang syariat memujinya, ya, dari berbagai akhlak ini, maka itulah akhlak yang terpuji. Wa ma qabbahahu yakunu qabihan. Apa saja yang dicela oleh syariat, ya, meskipun masyarakat suka, maka itu tetap sesuatu yang tercela. Tidak berubah jadi bagus gara-gara masyarakat senang semua. Tidak begitu. Wa dzalika anal akhlaqa juz'un minasyariah. Yang demikian itu karena sesungguhnya akhlak itu adalah bagian dari syariat. Kalau syariat secara keseluruhan mengatur tadi ada hubungan manusia dengan orang lain, muamalat, ukubat, sistem gaulan dan sebagainya, maka salah satu bagian dari syariat itu adalah akhlak. Makanya jangan dibalik-balik sehingga seolah-olah akhlak yang dikedepankan, hukum syariat dikebelakangkan. Tidak begitu. Itu juz'un minasyariah. Wa qismun min awamirillah wa nawahi, dan satu bagian dari berbagai macam perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin saya rasa terpenting dari bab ini sebelum nanti melangkah poin penting berikutnya, yakni perlu kita pandang ini menguntungkan apa tidak secara materi. Kalau Allah perintahkan, ya, maka mestinya kita bersikap dengan sikap itu.
Saya ingin berikan contoh di dalam kitab Ad-Da'wah ilal Islam karya ulama Al-Azhar As-Syeikh Muhammad Abu Zahrah halaman 12. Juga bisa dibaca di dalam kitab Adwa' ala Taqnin Syariatil Islamiyah. Yakni apa? Di situ dikatakan wa innal adalah hatta fil harb, dan sesungguhnya keadilan dalam Islam ya, meskipun di dalam peperangan. Wasuyufil mustajarah, sementara pedang-pedang terhunus ya. Jadi perang pedang terhunus, yang memang dalam perang itu memang kekuatan yang lebih bermain, mestinya begitu. Logikanya bukan logika argumentasi akal, tapi logikanya kekuatan ya, dalam perang begitu. Kanat saidatan wadihah, adalah akhlak itu dia merupakan sesuatu yang sangat dominan dan jelas. Jadi walaupun perang, mestinya yang lebih ke depan itu adalah masalah kekuatan, tapi akhlak itu yang lebih dominan di dalam Islam. Yuhka tarikhu Umar bin Abdul Aziz Al-Hakim Al-Adil, diceritakan di dalam biografi, dalam tarikh Umar bin Abdul Aziz, seorang penguasa yang adil, anna ahla Safed min a'mali Samarqand, bahwasanya penduduk Safed, salah satu kota di Samarkand, di mana ini daerah Eropa kalau lah. Syakku ilal hakimil adil Umari hadza, mereka mengadukan kepada penguasa yang adil, yakni Umar bin Abdul Aziz ini. Anna Qutaibah bin Muslim dakhala diyarahum fatihan, bahwasanya Qutaibah bin Muslim, seorang panglima agung, panglima besar, dia telah memasuki negeri mereka dengan melakukan penaklukan, min ghairi ayyukhayyirahum bainal islami awil ahdi awil qital, tanpa memberikan pilihan dulu kepada mereka antara Islam atau perjanjian dengan ada jizyah nanti atau perang. Jadi dalam hadis kan begitu, Rasulullah ketika mengangkat pimpinan pasukan, beliau berwasiat takwa. Kemudian beliau salah satu wasiatnya itu adalah ughzu bismillah fi sabilillah, berperanglah dengan nama Allah di jalan Allah. Kemudian di antara pesan beliau ini dalam hadis yang cukup panjang adalah apa? Wa idza laqita aduwaka minal musyrikin fad'uhum ila thalathi khisalin. Kalau engkau bertemu dengan musuh engkau dari kalangan kaum musyrikin, seru mereka kepada 3 hal. Mana saja dari 3 hal itu yang diterima oleh mereka, maka ya terima apa yang mereka sampaikan itu. Yang pertama, kata Rasulullah, ud'uhum ilal Islam, seru mereka kepada Islam. Fa in ajabuka faqbil minhum wa kuffa anhum. Kalau mereka mau menerima seruan engkau ini, maka terima keislaman mereka dan tahan tangan kalian dari menyerang mereka. Ini pilihan pertama kan Islam. Kemudian di hadis itu disuruh ya diajak pindah dan sebagainya. Kemudian kalau tidak mau ya diberi pilihan untuk jizyah ya, yakni mereka tunduk kepada hukum syariat Islam. Kalau tidak mau juga fasta'in billah, mintalah pertolongan Allah dan perangi mereka. Rupanya orang-orang dari Samarkand ini setelah ditaklukkan mereka nanya-nanya gimana Islam itu. Mereka ada yang tahu bahwasanya hukum Islam itu kalau mau menaklukkan suatu wilayah tidak langsung ujuk-ujuk diserang, tetapi tawari dulu, dakwahi dulu. Kama huwa asya'nu fil harbil islamiyah, fil hurubil islamiyah, sebagaimana keadaan dalam perang-perang dalam Islam. Jadi mereka ini mengadukan panglima kaum muslimin Qutaibah bin Muslim ini malpraktek ya. Bukan malpraktek, mal prosedur di dalam melakukan penaklukan. Syakku dzalika ila Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an fa arsala ilal qadi. Mereka mengadukan hal ini kepada Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an, kemudian dia mengutus kepada seorang qadi, ya'muruhu bi ayyajlisa wa yuhaqqiqa syakwa. Pak Umar bin Abdul Aziz kemudian memerintahkan qadi ini untuk duduk dan meneliti aduan itu. Buka majelis pengadilan. Perhatikan 2 pihak. Jangan cuma 1 pihak saja. Wa yajma'a baina syakaini al-qa'id al-azim Qutaibah bin Muslim. Kemudian
mengumpulkan antara dua orang yang berselisih, yang mengadu ini, dan ini syakina ya, orang-orang yang mengadukan, wal qaid al-azim, dan pemimpin besar yakni Qutaibah bin Muslim. Fasami al-qadhi, kemudian qadhi mendengarkan ila syakati wa ila ma qalahu Qutaibah, kepada orang-orang yang mengadu ya. Aduan itu didengarkan, diteliti, dan juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh Qutaibah. Jadi dua pihak didengarkan. Fatabayyana lahu sidqus syakwa, kemudian jelaslah bagi beliau ya, akan benarnya aduan itu. Ada tim pencari fakta itu menemukan fakta di lapangan itu memang betul apa yang diadukan oleh orang-orang yang mereka sudah kalah itu, tertaklukkan. Fa amaral jundal Fatiha ay yakhruja min diyari Samarqand. Kemudian ini keputusan qadhi ini. Keputusan yang mengatakan apa? Memerintahkan pasukan yang telah melakukan penaklukan itu untuk keluar dari negeri Samarkand. Kalau kita sekarang negara tidak boleh kalah. Kalau ini negara dikalahkan, demi apa? Keadilan tadi. Mestinya begitu, akhlak itu begitu. Tidak pandang ini teman, tidak pandang ini diri kita sendiri. Ketika memang keliru secara syariat, ya memang harus ditetapkan sebagai keliru. Jadi diperintahkan untuk keluar. Nggak jadi menang. Wa ya'uda ila sukanatihi qablal fathi, agar kemudian kembali kepada barak-barak mereka. Mereka dulu di mana sebelum menaklukkan Samarkand, kembali ke tempatnya sebelum penaklukan. Tsumma ya'uda ila takhyirihim bainal Islam wal ahdi wal qital. Kemudian kembali ya, setelah itu diulang penaklukannya. Tawarkan dulu, kalian mau Islam kah, mau jizyah kah, perjanjian kah, mau perang kah. Jadi kemudian ya lanjutannya mereka tentu saja ya, akhirnya memilih Islam, melihat bahwasanya pengadilannya betul-betul adil. Tidak ada pamannya Qutaibah yang jadi hakimnya, ndak. Kalau pamannya Qutaibah mungkin betulkan Qutaibah, apalagi ini menguntungkan kaum muslimin. Saudara-saudaraku sekalian, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Ini akhlak itu mestinya diposisikan begitu. Yang rugi individu kah, negara kah, siapapun, ketika itu memang syariat memang bicara begitu, harus diletakkan di atas.